Kobaran api dengan cepat meluluhkan bangunan rumah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah histeris melihat kobaran api membakar bangunan beserta barang-barang berharga miliknya. Emosi para korban kebakaran memuncak setelah mengetahui penyebab kebakaran akibat dari pembakaran sampah. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 30 orang personel dengan 11 unit mobil pemadam. Di tim sudah menghitung kurang lebih tadi 8 pintu kontrakan yang terbakar, namun itu ada 9 jiwa, 9 kakak dengan 27 jiwa. Akibat kebakaran ini, 8 rumah kontrakan yang dihuni 34 jiwa ludes dilalap api. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nah, lahir kan gini. Sekarang banyak gini. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan sholat saat berpidato. Seorang ayah di Kuningan, Jawa Barat tega menggergaji jari tangan anak kandungnya. Selamat malam pemirsa, kebakaran terjadi di toko pengolahan kayu di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang warga dibawa ke puskesmas karena mengalami luka bakar. Bersama saya Begalatu, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah toko pengolahan kayu di Jalan Raya Sarirogo, Sumput, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Ratusan batang kayu siap jual yang berada di toko ludes terbakar. Tidak hanya kayu, sebuah minibus milik warga yang terparkir di sekitar lokasi ikut terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak mampu menjinakkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo datang ke lokasi kejadian. Insiden kebakaran itu juga menyebabkan seorang warga mengalami luka bakar karena berusaha membantu petugas memadamkan api dan langsung dibawa ke puskesmas setempat untuk pengobatan. Ya, sono kobong kecil. Situ ada orang beli gelam, milih gelam di situ 4 orang itu. Nah, di situ terbakarnya dari pilihan situ dia. Oh, apinya dari situ, Pak ya? Iya, dari situ. Di situ ada orang Orang beli gelam itu, orang kaos biru itu. Milih gelam dari pagi itu. gelam tuh kayu, Pak? Ya, kayu bulat-bulat gini loh. Nah, Terus? itu. Ya terbakarnya dari situ. Lokasi kejadian yang berada di tepi jalan raya menyebabkan arus lalu lintas di jalur alternatif Sidoarjo Sukodo mengalami kemacetan panjang. Sementara kasus bakar toko pengolahan kayu ini kini ditangani pihak Satreskrim Polres Sidoarjo Kota. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang ayah kandung di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya anaknya sendiri dengan menggergaji jari tangan anaknya. Tidak hanya itu, sang ayah juga melakukan kekerasan fisik. AZ, perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 ini masih menahan rasa sakit usai jari telunjuk kirinya digergaji ayah kandungnya sendiri. Korban yang merupakan warga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri di dalam rumah. Bahkan sebelum digergaji, korban juga mengalami kekerasan fisik oleh ayahnya. Ibu korban yang mengetahui kejadian itu langsung melapor kepada pihak kepolisian Resor Kuningan. Pelaku TM ditangkap setelah kabur ke hutan usai menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya anaknya karena kesal. Jadi ayah kandungnya itu pada saat dimintai keterangan itu mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan yang tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya, sehingga pada saat emosi dia melakukan kekerasan pada bagian kepala maupun pada bagian tangan
yang dilakukan dengan cara menggunakan alat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung meringkus 2 pria menjual seorang anak di bawah umur kepada belasan pria hidung belang. Korban merupakan anak sekolah dasar yang dilaporkan hilang 3 pekan. 2 tersangka yang menjual siswa kelas 6 SD ke pria hidung belang adalah AD dan DF. Kedua tersangka menjual korban ke pria hidung belang di salah satu apartemen di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, korban dilaporkan menghilang setelah pamit untuk pergi sekolah. Korban menghilang selama 3 pekan. Menurut Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, selain menjual korban ke hidung belang, pelaku juga mencabuli korban saat bersama tersangka. Saat ini korban mendapat pendampingan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Bandung. Sementara para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Di sini pelaku ternyata juga menawarkan korban melalui aplikasi online chatting ataupun aplikasi media sosial dating dan ditawarkan kepada orang lain. Dan di sini untuk korban ternyata sudah dilakukan berhasil oleh pelaku berhasil ditawarkan kepada orang-orang lain. 2 pelaku begal di Kota Bengkulu diamuk warga usai merampas telepon genggam seorang anak di bawah umur. Selengkapnya di iNews.